Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai. Ketemu lagi dengan Bu Olil. Kali ini kita akan belajar tentang langkah-langkah menulis berita. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai pembelajaran kali ini. Langkah-langkah menulis berita ada 4, yaitu 1. Menemukan sumber berita, 2. Mengumpulkan fakta, 3. Menulis rancangan berita, dan 4. Menyunting berita. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas yaitu tentang menemukan sumber berita. Langkah pertama dalam menulis berita yaitu menentukan sumber berita. Sumber berita bisa didapat dari 1. Sebuah peristiwa, 2. Sebuah lembaga, 3. Tokoh yang mengalami peristiwa, 4. Tokoh yang terkait atau mengetahui peristiwa tertentu, dan 5. Yaitu dari literatur. Akan kita bahas satu persatu mengenai sumber berita. Sumber berita yang pertama yaitu adalah sebuah peristiwa. Sebuah peristiwa atau kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat, baik yang bersifat lokal maupun global, sering menjadi sumber utama berita. Media mengumpulkan informasi langsung dari tempat kejadian untuk memberikan liputan yang akurat dan mendalam. Berita memiliki sifat yang aktual dan penting untuk disebarluaskan. Misalnya, peristiwa atau kejadian kebakaran, bencana alam, serta kejadian-kejadian lainnya yang memang menarik perhatian umum. Jika memang tidak ada peristiwa maupun kejadian, maka perlu dilakukan pencarian kegiatan-kegiatan maupun peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian unik yang muncul di kalangan masyarakat atau di sekitar kita. Sumber berita berikutnya bisa didapat dari sebuah lembaga. Lembaga seperti pemerintahan, organisasi nirlaba, lembaga pendidikan, dan lain-lainnya dapat menjadi sumber berita. Pernyataan resmi, laporan, dan keputusan yang diambil oleh lembaga-lembaga ini seringkali menjadi bahan dasar untuk menyusun berita. Sumber berita berikutnya didapat dari tokoh yang mengalami peristiwa. Orang-orang yang secara langsung terlibat dalam peristiwa sering diwawancarai untuk mendapatkan perspektif pribadi dan informasi lebih lanjut. Pendapat dan pengalaman mereka dapat memberikan dimensi emosional pada berita. Selain dari orang yang mengalami peristiwa, kita juga bisa mendapat sumber berita dari tokoh yang terkait atau mengetahui peristiwa tertentu. Orang-orang yang memiliki pengetahuan atau keterlibatan dalam suatu peristiwa juga dapat menjadi sumber berita. Mereka mungkin memiliki informasi tambahan atau sudut pandang yang relevan untuk diberitakan. Dan sumber berita kita yang terakhir yaitu literatur. Literatur yang dimaksud adalah buku, jurnal, dan publikasi ilmiah lainnya juga dapat menjadi sumber berita. Informasi dari literatur dapat memberikan konteks sejarah, penjelasan mendalam, atau pandangan yang berbeda terhadap suatu topik. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tadi, dapat kita simpulkan langkah pertama yang harus dilakukan ketika kita menulis berita adalah 1. Pilih topik berita. Tentukan topik yang relevan dan menarik untuk pembaca. 2. Gunakan sumber terpercaya. Pilih sumber berita yang kredibel dan terpercaya untuk memastikan informasi yang akurat. 3. Cek kredibilitas sumber. Periksa reputasi sumber berita untuk memastikan keandalan dan integritasnya.
Dan yang keempat adalah gunakan berbagai sumber. Dapatkan perspektif yang lebih luas dengan memanfaatkan beberapa sumber berita. Setelah mendengarkan dengan seksama, saatnya sekarang kita untuk belajar menemukan sumber berita. Bacalah berita tersebut, kemudian kenali sumber-sumber beritanya. Selamat mengerjakan, tetap semangat, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.